Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiani Nurul Fitri dari kelas 2F NPM 1921912224. Di sini saya akan sedikit menjelaskan keterampilan gerak pada mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Di sini terdapat pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda dan banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu faktor tingkat usia, pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dan pengalaman. Nah, untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Pengertian belajar gerak yaitu belajar suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Nah, studi yang terkait belajar gerak ini yaitu motor kontrol yang melibatkan sistem saraf, fisik, aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia. Nah, dari latar belakang tersebut perlu dibuat rancangan pembelajaran siswa di sekolah agar tujuannya pembelajaran dan keterampilan gerak yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Nah, pada dasarnya, belajar gerak atau motoric learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan yang mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Nah, Schmidt menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Nah, seorang anak menempatkan perlakuan pembelajaran gerak intensif dengan yang tidak pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar yang intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permanen. Nah, faktor individu subjek belajar dalam belajar gerak akan merujuk pada adanya perbedaan potensi yang dimiliki subjek didik. Nah, perbedaan potensi kemampuan gerak yang dimiliki oleh subjek didik ini secara fundamental akan memberikan pengaruh terhadap pemerolehan keterampilan. Selanjutnya, klasifikasi keterampilan gerak. Menurut Lutan, pada tahun 1988, keterampilan gerak dapat diklasifikasikan pada 3 keterampilan. Ya, yang pertama keterampilan kasar gross skill dan keterampilan halus fine skill. Nah, perbedaan keterampilan ini yaitu pada ukuran besar otot yang terlibat dan jumlah tenaga yang dikeluarkan atau lebarnya ruang yang digunakan untuk melaksanakan gerakannya. Yang selanjutnya keterampilan diskrit, serial, dan continuous, yaitu keterampilan diskrit yaitu segala keterampilan yang dapat dikenal saat permulaan dan saat berakhir. Untuk keterampilan serial adalah aksi diskrit menjadi satu, sedangkan keterampilan continuous tidak mengenal saat mulai dan berakhir. Nah, klasifikasi gerak ini cenderung ditinjau dari gejala penampilannya. Selanjutnya keterampilan terbuka open skill dan keterampilan tertutup closed skill.
Penggolongan keterampilan ini berdasarkan seberapa jauh lingkungan dapat diprediksi selama peragaan gerak. Keterampilan terbuka ini yaitu keterampilan di mana lingkungan selalu berubah-ubah atau sukar diprediksi. Nah, sehingga si pelaku tidak dapat merencanakan secara efektif respon yang serasi. Sedangkan keterampilan tertutup yaitu keterampilan di mana faktor lingkungan dapat diprediksi. Nah, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Nah, kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan yaitu antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Selanjutnya, unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama, dalam Tarigan 2019, secara garis besar ada 3 kelompok yang membentuk keterampilan gerak, yaitu yang pertama ada kemampuan fisik. Sebagai fungsi untuk melakukan gerak, kualitasnya itu perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dalam unsur fisik ini yang membantu keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan, dan kinetic sense. Yang kedua ada kemampuan mental. Unsur-unsur kemampuan yang termasuk ke dalam kemampuan mental yaitu kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, kecepatan memahami rangsangan stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan jarak, kemampuan menaksir objek yang bergerak, kemampuan menaksir irama, mengingat gerakan, memahami mekanika gerak, dan berkonsentrasi. Yang ketiga, kemampuan emosional. Kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya adalah kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Oke, kesimpulannya yaitu belajar gerak memiliki intensitas dan koneksi yang kuat dengan teori belajar, fisiologi, dan psikologi. Nah, sebagai bagian dari teori belajar, tahapan belajar juga merupakan bagian dari teori komunikasi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memahami teori belajar gerak secara komparatif, tampaknya perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut terhadap beberapa teori psikologi, komunika, dan fisiologinya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.